Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu dari kelas L1 ingin mempresentasikan tentang materi dari pertemuan ke-6 yaitu dengan judul yang kami ambil Challenge and Opportunities for QRIS Implementation as a Digital Payment System in Indonesia, karya Abdul Rahman, Ikan Julianti, dan Siti Arkoya. Selanjutnya, sebelum itu, waktunya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Farhana Helminawati dan rekan saya Nafesa Hasna Putri Bimantari. Ah, di sini kami ingin membahas tentang latar belakang QRIS sebagai transaction processing system, lalu tantangan implementasi, peluang implementasi, alur sistem QRIS, analisis dari sistem informasi dan manajemen, kesimpulan, lalu daftar pustaka. Nah, latar belakang dari penggunaan QRIS sendiri ini adalah perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan cara masyarakat untuk melakukan transaksi. Nah, laporan dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa nilai transaksi uang elektronik meningkat hingga 49, sekian persen pada tahun 2021. Lalu, pandemi COVID-19 juga mempercepat penggunaan digital payment di kalangan masyarakat. Menyadari tren ini, Bank Indonesia meluncurkan QRIS atau bisa disebut sebagai Quick Response Code Indonesian Standard sebagai sistem pembayaran non-tunai yang praktis, efisien, dan terintegrasi. Nah, QRIS sebagai Transaction Processing System. Nah, QRIS ini sendiri dapat dikategorikan sebagai TPS modern karena mampu menangani volume transaksi yang besar dengan kecepatan real-time serta pencatatan otomatis. QRIS ini juga terintegrasi dengan berbagai aplikasi e-wallet dan mobile banking, sehingga untuk masyarakat sendiri ini dinilai cukup fleksibel untuk digunakan berbagai kalangan. Jadi tidak terfokus pada kalangan menengah ke bawah atau lainnya. Nah, maksudnya di sini tuh fiturnya apa aja? Yang pertama itu ada real time processing yang di mana QRIS ini pembayarannya cukup instan, diprosesnya instan. Lalu ada complete transaction record atau setiap transaksinya ini otomatis tercatat dalam akun QRIS tersebut. Lalu ada high volume transaction yang di mana ini tuh digunakan oleh jutaan merchant, terutama UMKM di Indonesia. Selanjutnya ada integration yang di mana QRIS ini cukup mudah untuk pengaksesannya bisa dengan OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, mobile banking, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah, sebelum kita mengetahui dan menganalisis tentang sistem yang ada di QRIS ini, tentu kita pertama harus mengetahui bagaimana cara kerja dari QRIS itu. Nah, yang pertama, setiap merchant ini menyediakan QR code. Nah, QR code ini dibagi menjadi dua. Ada QR code berbentuk statik dan dinamik QR code. Selanjutnya, konsumen melakukan scan QR. Nah, untuk scan QR-nya sendiri ini bisa sesuai dengan e-wallet atau pembayaran yang dimiliki konsumen. Bisa berupa e-wallet, OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, link aja dan lain sebagainya, atau bisa menggunakan mobile banking seperti MyBCA, Livin, dan lain sebagainya. Lalu di sini kita perlu untuk menginputkan nominal dan mengkonfirmasi pembayaran. Nah, dalam proses ini ada dua jenis tahap. Yang pertama ada QR statik yang di mana konsumen yang memasukkan jumlah uangnya, lalu ada QR dinamik yang di mana nominal ini disetting oleh merchant itu sendiri. Nah, setelah itu konsumen tinggal konfirmasi dengan PIN atau biometrik. Selanjutnya, nah, sistem QRIS ini langsung memproses transaksi yang di mana data yang tadi sudah diproses itu dikirim ke server penyedia layanan pembayaran. Lalu sistem QRIS ini menghubungkan antar bank atau e-wallet melalui standarisasi dari Bank Indonesia yang di mana proses ini terjadi secara real time atau instan. Lalu setelah semua proses itu terjadi, dana diterima oleh merchant yang di mana saldo konsumen otomatis berkurang, saldo merchant bertambah di akun e-wallet atau bank, dan untuk penanda bahwa transaksi ini sudah selesai, biasanya QRIS memberikan notifikasi pembayaran terkirim untuk ke konsumen maupun ke merchant. Selanjutnya akan di akan dijelaskan dengan rekan saya tentang analisis dari sistem informasi manajemen.
Baik, terima kasih Farhana. Di sini kita akan menganalisis dari sudut pandang sistem informasi manajemen. Yang pertama itu ada Cross Functional Enterprise System atau CFAS, yang dimana KRIS ini menghubungkan berbagai platform seperti bank, e-wallet, merchant, UMKM, lembaga sosial dengan satu platform yang bisa melintasi sistem dan lintas penyedia layanan. Lalu yang kedua itu ada functional business system, di mana QRIS ini juga mendukung fungsi penjualan dan keuangan. Penjualan ini jadi dipermudah dan pembayaran konsumen itu langsung menuju ke merchant. Lalu di sini juga terdapat tantangan yang ditimbulkan dari QRIS serta peluang dari implementasi QRIS itu sendiri. Tantangannya itu, keterbatasan infrastruktur internet di daerah terpencil menjadi hambatan utama. Selain itu, masih rendahnya literasi digital masyarakat membuat adopsi QRIS ini tidak merata. Dan dari sisi keamanan, marak banget kasus penipuan seperti kris palsu di kotak amal masjid menimbulkan kekhawatiran. Terus juga bersaing dengan platform e-wallet populer, sementara regulasi yang ada itu masih perlu diperkuat agar implementasi dari kris ini bisa lebih konsisten. Lalu kita juga bisa nih melihat peluang yang ada dari implementasi tersebut. Di balik tantangan tadi, QRIS juga memiliki peluang yang besar untuk berkembang. Jumlah pengguna smartphone yang terus meningkat membuka pasar luas untuk pembayaran digital. QRIS juga mendukung inklusi keuangan serta memudahkan UMKM untuk bertransaksi sehingga digunakan dalam kegiatan sosial. Lebih jauh dari itu, KRIS juga memiliki potensial untuk dikembangkan ke skala internasional. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita dapat adalah KRIS merupakan contoh nyata penerapan transaction processing system dalam bidang keuangan di Indonesia. KRIS ini mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Meski menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital, serta isu keamanan, peluang yang muncul untuk berkembang sangat luar biasa. Dengan dukungan pemerintah, industri, dan masyarakat, KRIS bisa berpotensi menjadi tulang punggung sistem pembayaran digital Indonesia di masa depan. Sekian presentasi resume dari jurnalnya kita ambil. Untuk daftar pustakanya sendiri bisa dilihat dan bisa dicari melalui link yang tertera. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.